Oke, kita lihat lagi ya. Coba cari kata kunci dari alinea pertama ini. Sebetulnya kata kuncinya ya jering atau jengkol itu. Ibaratnya kalau ini kata kunci, artinya Anda bisa menjelaskan tanpa Anda harus membaca artikel ini, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bla 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 saja. Seperti yang pernah disebutkan bahwa sebetulnya kata kunci itu Anda 20%, sisanya 80% itu adalah bla bla bla. Nah, ketika kita membaca tentang jengkol ini pun sebetulnya kuncinya adalah jering atau jengkol. Kalau ditanya, saya bisa nggak menceritakan jering atau jengkol? Mungkin nggak bisa. Karena apa? Karena saya tidak paham tentang jengkol. Kecuali saya telah membaca sekilas, ya, atau menggunakan teknik photo reading untuk membaca sebuah buku tentang jengkol. Saya endapkan dulu 2 hari, bisa jadi, ya, saya bisa menjelaskan tentang jengkol ini. Nah, coba Anda sekarang kalau paham tentang jengkol, nggak usah baca tulisan ini, ceritakan tentang jengkol. Misalnya apa? Jengkol itu apa sih? Buah atau sayur? Di mana tumbuhnya jengkol? Kemudian jengkol ini khas makanan mana? Kemudian apa yang enak ya yang dibuat dari jengkol? Kemudian bentuk buahnya ya, dan lain-lain. Coba Anda jelaskan. Kalau Anda tidak mengerti tentang jengkol atau memang Anda tidak perlu tahu tentang jengkol, memang Anda nggak perlu membaca ini. Sulit memang. Ya. Tapi kalau ini berupa motivasi, saya dengan cepat membacanya. Karena itu bidang saya, latar belakang yang ada dalam bawah sadar saya memang tentang motivasi. Nah, alinea kedua ini intinya adalah jengkol itu ternyata bisa mencegah diabetes. Artinya, Anda perlu nggak baca semuanya. Kalau Anda mau cepat-cepat, sebetulnya ya sudah, Anda tahu bahwa jengkol dapat menyembuhkan diabetes. Jadi ini adalah sebuah laporan, bukan berita, ya, atau bukan hoax. Ini adalah hasil laporan. Jadi antara judul dengan isi udah pasti sama. Jadi intinya adalah punya penyakit diabetes makanlah jengkol. Sudah selesai, bukunya nggak usah dibaca, ya. Emang untuk apa Anda perlu membaca tentang jengkol ini? Kecuali mungkin Anda perlu logikanya ya. Anda perlu sedikit referensi. Ya udah silakan Anda lakukan teknik scanning ini menggunakan fiksasi pelebaran pandangan mata. Nah, ini adalah latihan yang memang ya. Ini kan kata inti ya dari satu kalimat inti. Paham ya? Ini kata inti dari kalimat inti. Nah, sekarang mari kita lihat mana kalimat inti dari alinea satu ini. Nah, mari kita lihat. Ini dia ya. Jering atau jengkol ya adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Ya. Nah, ini sebetulnya berikutnya ini adalah penjelas ini. Jadi dia tidak menjabarkan bahwa jengkol ini tumbuh di wilayah Asia, tapi dia menceritakan tentang jengkol itu. Ya, jadi ini adalah penjelas, tidak ada penegasnya di sini. Nah, yang berikutnya, nah kita lihat di bagian kedua, kata intinya lebih diperbanyak lagi, ya. Antara lain, jengkol diketahui dapat mencegah diabetes bersifat diuretik sehingga baik untuk kesehatan jantung. Sebetulnya kalau kita ahli ya di bidang tumbuh-tumbuhan atau mungkin kedokteran, kita nggak perlu baca semuanya karena sini udah jelas dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik. Nah, Anda sebagai mahasiswa kedokteran ya atau mungkin Anda jurusan kimia atau jurusan whatever lah ya, Anda mungkin sudah bisa menjelaskan diuretik itu apa. Oke. Efek negatif jengkol adalah bau tidak sedap pada urin dan keringat yang muncul setelah mengkonsumsi bijinya. Jadi apa bahaya kalau bau jengkol? Kan enggak. Kalau enggak bahaya ya sebetulnya yang penting adalah tadi makan jengkol bisa menurunkan gula darah.